Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Udah jelas Yesus menyuruh percaya kepada Allah. Sudah jelas. Dia menyampaikan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Allah. Dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, Bang Yose. Ya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, siapa? Ya kita. Kita datang ke sana karena Yesus sudah menyediakan tempat di surga buat yang percaya kepadanya dan percaya juga kepada Yesus. Ayat berikutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Sudah disediakan tempat bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, di sini teman-teman sudah menjelaskan bahwa Yesus terbantahkan ketuhanan Yesus di sini. Ya, ini adalah perkataan Allah kepada nabinya Kores. Ya, siapa Kores itu? Adalah nabi yang diurapi Tuhan. Ya, Kores itu adalah nabi yang diurapi Tuhan. Dan Allah berfirman kepadanya bahwa tidak ada Allah lain selain aku. Dan ayat ke-18-nya dia menegaskan bahwa, ya saya cari dulu teman-teman ya. Ayat 18 dia tegaskan bahwa sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit, dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya, dan ia menciptakannya bukan supaya kosong, tetapi ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada Allah yang lain. Nah, itu teman-teman ya. Di sana ditegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu sama dengan yang dikatakan Yesus di Matius 17 ayat 3, bahwa Yesus mengatakan juga, menyampaikan di sana bahwa inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Artinya Yesus adalah utusan Allah. Yesus adalah yang diutus dari surga oleh Allah. Nanti ada data saya sampaikan nanti kalau saudara membantah di mana Yesus itu adalah diutus langsung Allah, bukan Allah. Nah, di ayat berikutnya, di ayat 8 dikatakan Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Adalah kita-kita yang menerima firman. Dan siapa yang memberikan firman itu? Adalah Allah. Mereka telah menerima dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Jadi Yesus tahu bahwa dia adalah diutus oleh Bapa, dan kita juga tahu bahwa Yesus itulah yang menerima firman Tuhan itu, sama seperti di Yohanes 17 ayat 8. Oke, berarti giliran saya ya. Oke. Ya, silakan. Oke, teman-teman, hari ini kita diskusi dengan Pak Dehe. Temanya adalah ketuhanan. Yesus itu Tuhan atau bukan? Jawabannya absolutely. Dari ayat-ayat yang Pak Dehe baca, itu hanya sepenggal ayat yang tidak sesuai dengan penjelasannya.
Tapi nggak apa-apa, sebelum saya jawab, saya akan memberikan suatu pembukaan, kalimat pembuka, bahwa di dalam kekristenan yang sejati, karena Pak Dehe tadi mengaku bahwa dari GPIB, padahal Pak Dehe itu BNKP, itu mengenal Yesus sebagai putra Allah yang tunggal sesuai dengan doa aku percaya atau syahadat atau pengakuan iman rasuli, di mana Yesus dikatakan setara dengan Bapa. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita. Jadi ini sangat menjadi tanda tanya kalau Pak Dehe bergereja di BNKP atau GPIB tapi Pak Dehe tidak percaya Yesus Tuhan. Pak Dehe ini apa? Gitu loh. Orang Kristen itu percaya Yesus Tuhan. Di kisah para rasul, orang yang disebut dengan Kristen adalah mereka yang mengikuti Yesus sebagai Mesias, putra Allah yang hidup dan Tuhan itu sendiri. Para rasul membaptis mereka untuk memberikan pernyataan tegas, mendeklarasikan bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan. Kisah para rasul 4 ayat 21-22. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini dan di atas bumi ini yang dapat menyelamatkan kita selain daripada namanya, nama Dia yang telah diberikan kita, yaitu Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 11 yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti kita manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Perhatikan di ayat 9, 10, 11. Filipi 2. Itulah sebabnya Allah meninggikan Dia dan mengkaruniakannya nama, supaya di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut apa yang ada di langit dan bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu ayat-ayatnya. Untuk ayat-ayat Yesaya 45 yang Pak Dehe tadi sampaikan ke kita semua, Pak Dehe boleh cek di Yesaya 48 ayat 12 sampai 16. Di situ dikatakan apa oleh Nabi Yesaya, oleh firman Allah, oleh Tuhan Allah. Yesaya 48 ayat 12, teman-teman. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama. Perhatikan di sini. Allah memperkenalkan pribadinya sebagai aku yang terdahulu. Aku juga yang terkemudian. Yesaya 48 ayat 12 dikatakan oleh Allah itu sendiri, aku yang terdahulu dan aku yang terkemudian. Kemudian di ayat 13, tanganku juga meletakkan dasar bumi. Betul, Pak Dehe tadi kutip Yesaya 45. Tapi Pak Dehe baca nggak di perjanjian baru? Yesus itu menciptakan langit dan bumi. Yohanes 5 ayat ke 19. Tuhan Yesus bilang apa? Sebab apa yang Bapa kerjakan, aku kerjakan. Jadi kalau misalkan mau menyebut Yesus itu bukan Bapa, betul. Tetapi Yesus hakikat dengan Bapa. Ketika dikatakan Bapa menciptakan langit dan bumi, Yesus bilang di dalam Yohanes 5 ayat 19. Apa yang Bapa kerjakan, aku kerjakan. Pekerjaan yang dimaksud ya termasuk penciptaan langit dan bumi, tentang karya keselamatan. Maka di Ibrani 1, ini yang Pak Dehe mungkin harus baca, Ibrani 1 ayat 5 sampai dengan 14 dengan perikop anak Allah lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, itu berbicara tentang ketuhanan Yesus. Di Ibrani 1 ayat 8 dikatakan apa? Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Ini berbicara tentang Yesus, disebut sebagai Allah, memiliki tahta. Di Ibrani 1 ayat 10 dikatakan, dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi. Di situ jelas, Yesus dikatakan yang meletakkan dasar bumi sesuai dengan Yesaya. Maka yang tadi di Yesaya 48 ayat 12 sampai dengan 13 dikatakan, Allah dalam perjanjian lama yang terdahulu dan terkemudian, itu pun dikatakan oleh Tuhan Yesus itu. Di dalam Wahyu 22 ayat 13, kata Yesus apa? Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Itu gelar hanya untuk Yahweh, untuk Allah itu sendiri. Ini jelas ayat-ayatnya Yesus itu Tuhan. Ini sangat mudah dan sederhana untuk membuktikan Yesus itu Tuhan dari ayat-ayat itu sendiri. Di dalam perjanjian lama juga di kitab Daniel 7 ayat 13 sampai dengan 14. Berbicara tentang penglihatan Nabi Daniel tentang anak manusia. Di ayat 14 diberikan kepada kekuasaan terhadap anak manusia. Digenapi oleh Tuhan Yesus dalam Matius 16 ayat 27. Matius 24 ayat 29 sampai 31. Saya sudah menjawab, saya harap Bapak bisa membantah ayat per ayat yang saya berikan. Silakan.
Teman-teman bantu tap-tap layar ya. Terima kasih. Oke. Iya, baik teman-teman. Ternyata Pak Yosef dia mengatakan tadi bahwa Allah setara dengan Yesus. Dia belum membaca Yohanes 14:28. Ya. Semua dalil yang dia sampaikan adalah perkataan Paulus, bukan perkataan Allah itu sendiri. Ya. Kalau bisa Pak Yosef, kita mendengarkan apa perkataan Tuhan. Jangan perkataan Paulus. Paulus adalah hanya manusia biasa sama seperti kita. Dia bukan Tuhan. Di sini saya jelaskan Yohanes 14:28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sudah terbantahkan perkataan Bapa. Dan yang menyampaikan ini adalah Yesus sendiri, bukan manusia biasa. Yesus sendiri utusan Allah. Ya. Jadi Yesus sendiri menyampaikan perkataan ini bahwa Allah atau Bapa lebih besar daripada aku. Jadi tidak ada setara di sini. Dan diperjelas dari ayat Yohanes 3:16. Saya bicara mengenai data. Saya bicara data Yesus langsung. Sementara beliau bicara perkataan Paulus. Perkataan Paulus terus disampaikan. Tapi saya langsung sampaikan perkataan Allah. Perkataan Tuhan yang menyampaikan kepada Yesus. Ya, saya baca Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, di sini Allah berfirman mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan mengaruniakan Tuhan. Ya. Di sini ditegaskan, saya tegaskan lagi, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di sini Allah berfirman mengaruniakan anaknya yang tunggal, bukan mengaruniakan Tuhan. Ya, bukan mengaruniakan Tuhan, tetapi mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, begitu teman-teman ya. Dan saya baca di saya membantah lagi ini Keluaran 20 ayat 3. Ya. Allah berpesan atau memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Allah langsung yang berfirman di Gunung Sinai mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jelas? Tidak ada Allah lain, ya. Tidak ada Allah. Allah berfirman di Keluaran pasal 20 ayat 3, sesuai yang diberikan kepada Nabi Musa 10 hukum Taurat, dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di sini juga terbantahkan ketuhanan Yesus.
Karena sebelum lahir Yesus, Allah sudah berfirman kepada Musa, mengatakan bahwa jangan ada Allah lain selain Allah itu sendiri. Oke, silakan diterima, Pak. Iya, ini Pak Dehe saya nggak tahu nyatet apa enggak ya. Padahal jelas tadi saya kasih ayatnya. Wahyu itu yang nulis bukan Paulus, Pak. Gimana sih? Yohanes 5 ayat 19 itu perkataan Yesus, Pak, bukan perkataan Paulus. Pak Dehe ini jangan karena yang nonton banyak Islam, spendernya nge-gift dari Islam, Bapak jadi star syndrome, Pak. Bertobat, Pak. Bapak jangan jadi batu sandungan. Bapak mending sekalian Islam aja, Pak. Orang Kristen valid itu percaya Yesus Tuhan. Anda tidak percaya Yesus Tuhan, berarti Anda bukan Kristen. Anda jadi Islam. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Jika iya, katakan iya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Berarti Bapak ini berasal dari si jahat. Anda kalau Kristen sepenuhnya taat kepada Yesus yang adalah Tuhan. Sekarang kalau misalkan Anda bawa Yohanes 14 ayat 28, kenapa Anda nggak baca Yohanes 14 secara keseluruhan? Bisa nggak Pak Dehe jelaskan ke saya? Sebentar. Nih Pak, Yohanes 14. Yesus bilang apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa, Pak? Di dalam ajaran manapun yang bisa memberikan kepastian surga, kalau bukan Tuhan itu sendiri, bahkan di Islam sendiri dikatakan hanya Allah yang memberikan jannah. Tapi di sini Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Ini bukan mengatakan Yesus utusan biasa. Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan kok. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 8, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yesus jawab, Pak, di ayat 9. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus bilang apa? Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus menyamakan dirinya sehakikat dengan Bapa, sekalipun berbeda secara pribadi. Bukan berarti Yesus Allah Bapa, tetapi Yesus sehakikat dengan Bapa. Kemudian Bapak mempertanyakan Yohanes 14 ayat 28. Di situ dikatakan, katanya Yesus bilang, Bapa lebih besar dari aku. Iya, secara hakikat. Karena dalam keadaan manusia tadi, Filipi 2 ayat 6, merendahkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Yesus itu kan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Wajar dalam kemanusiaan dia bilang Bapa lebih besar dari aku, karena Yesus berbicara dalam hakikatnya yang manusia. Tetapi Yesus itu juga jangan dilupakan, dia adalah sepenuhnya Allah. Contoh, nih, saya kasih ayat Yohanes aja deh kalau Bapak nggak mau anti dengan Paulus. Yang anti dengan Paulus itu orang Islam, Pak. Pak, perhatikan Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Tetapi ia berkata kepada mereka, nih kata Yesus ini, tinta merah loh ya perkataan Yesus, Pak. Nanti tolong dibantah ayat-ayat yang tadi saya bawa. Bapakku bekerja sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ayat 18, Pak, perhatikan. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga ia mengatakan apa? Bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan siapa, Pak Dehe? Allah. Nah, loh. Lagi kurang. Oke, saya bawa Yohanes 10. Nih, Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Yesus berkata, tinta merah nih, aku dan Bapa adalah satu. Ayat 31, sekali lagi orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kenapa? Kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Di ayat 33, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, perhatikan Pak, menyamakan dirimu dengan Allah.
Ini ayat asli ini. Ya, ini ayat nih. Bapak jadi Islam aja kalau nggak percaya Yesus Tuhan, Pak. Ini ayatnya, nanti Bapak bantah. Ini sudah jelas ini, bahkan kalau saya jadi Bapak saya nggak bisa bantah, ini ayat jelas kok. Orang Yahudi aja tahu Yesus menyamakan diri dengan Allah. Datang Pak Dehe ini bilang Yesus bukan Allah. Padahal jelas perkataan Yesus itu merujuk menyamakan dirinya dengan Allah. Ya Pak Dehe ya. Silakan bantah, itu ayatnya asli loh. Ya, itu ayat dari Yesus sendiri. Nah, Bapak kan nggak mau kalau dari Paulus. Oke, silakan. Baik, sangat-sangat menarik ya. Anda tadi mengatakan, saya tertarik itu bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Ya, betul. Saya sepakat itu. Betul, satu, Bapa dan Yesus adalah satu. Artinya satu dalam pelajaran, dalam pengajaran, ya. Di mana itu satunya adalah Yohanes. Kita baca ya. Kita punya data. Yohanes 17 ayat 8. Nah, di sini satu mereka nanti. Satu ajaran, bukan satu tubuh. Ya, Abang ya. Biar saya perjelas. Saya di sini hanya meluruskan, walaupun Anda mengatakan kalau Pak Dehe tidak percaya silakan Islam saja. Itu tidak benar. Ya, tidak benar. Saya bantah itu. Karena saya datang ke sini adalah meluruskan firman Tuhan. Di sini saya bantah adalah perkataanmu tadi bahwa Yesus adalah satu. Artinya satu ajaran. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini Yesus bersaksi bahwa dia datang dari Bapa dan dia telah menyampaikan firman Allah itu kepada kita. Dan dia menegaskan bahwa dia adalah utusan. Siapa yang mengutus? Allah itu sendiri. Ya. Dan saya bantah ketuhanan Yesus lagi. Bilangan 23:19. Kita baca. Ya. Allah berfirman di sana kepada Musa, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Ya, jelas bahwa Yesus adalah manusia. Sudah tertera Kisah Para Rasul, dijelaskan di sana juga bahwa Yesus adalah anak manusia. Ya. Di sini Allah berfirman kepada Musa menjelaskan bahwa Allah itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Bukan anak manusia. Berarti tertera kepada Yesus. Dan seandainya Yesus adalah Tuhan, tidak tertulis di dalam Matius 1. Sisilah Yesus Kristus. Inilah sisilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, jelas di situ.
jelas di situ. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya dan bla 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 bla. Sudah jelas. Yesus manusia. Yesus bukan Allah. Terbantahkan ketuhanan Yesus dengan Matius 1 sampai 3. Sama Bilangan 23:19. Di Matius dijelaskan bahwa Yesus adalah manusia. Dia punya sisilah. Dia punya keturunan. Anak Daud, anak Abraham. Sementara di Bilangan tadi dijelaskan bahwa Allah bukan manusia. Sementara Yesus manusia sudah jelas di Matius 1 sampai 3. Ya, silakan dibantah. Pak, diskusinya jangan saya dulu, saya mulu yang bantah. Bapak juga bantah. Ayat-ayat saya itu banyak yang ngutang, Pak. Bapak belum bantah. Saya sudah bantah pakai data. Saya Bantah apa? Coba yang ayat yang saya bawa mana aja? Saya dicatat gak? Saya sih nyatet. Coba Saya bantah. bantah nggak? Saya bantah perkataanmu tadi bahwa Yesus setara dengan Allah. Saya bantah di Yohanes 10 ayat 30, Bapak cuman bahas itu doang. Saya nggak bahas cuman Yohanes 10 30. Yohanes 5 ayat 17 18 Bapak bantah nggak? Yohanes 5 ayat 17 18 Bapak bantah nggak? Saya sudah bantah Yohanes 17 ayat 8. Loh, itu Yohanes 10 ayat 30 bantahannya. Yohanes 5 ayat 17 18 bantahannya mana? Silakan, udah saya bantah semua. Yesus Nggak adalah bukan ada, Allah. terima giliran saya. bantah Ini gimana nggak jadi Islam? Saya bilang diskusinya aja kayak gini. Silakan terima undangan saya. Silakan, saya sudah undang. Bapak kenapa nggak diterima-terima? Malah ditorak. 23:19 nggak apa-apa, saya kejar, Pak. Bilangan 23:19 Bapak bilang Tuhan Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bapak baca yang benar, Pak. Bilangan 23:19 itu 19 itu menunjukkan bahwa Allah itu bukan seperti manusia yang mendusta. Emang ketika Yesus jadi manusia, emang Yesus pernah berdusta, Pak? Nggak pernah. Yesus itu dihukum itu. Bapak kena di report sama orang Islam tuh. Jadi di sini Pak Dehe cara baca kitab sucinya jangan kayak Islam. Gitu loh. Ini kan ciri khas Islam, benar nggak? Gimana saya nggak bilang Bapak jadi Islam? Ini ciri khas Islam bahwa Bilangan 23:19 menyebut Yesus itu hanya manusia. Pak, diskusi kita Yesus Tuhan atau bukan? Bukan Yesus manusia atau bukan? Kalau Yesus manusia, saya tahu orang Kristen itu mengimani Yohanes 1:14 firman itu telah menjadi manusia. Bapak berarti nggak ngerti. Gimana Bapak nggak mau? Aduh. Di situ dikatakan Allah bukanlah manusia, Pak, sehingga ia berdusta. Ada kalimatnya sehingga ia berdusta. Bukan berarti Allah bukan atau tidak manusia. Ya, Bapak, cara membacanya gimana? Di sini dikatakan apa? Allah bukanlah manusia. Ya, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Jadi di sini kenapa dikatakan Allah bukan manusia? Karena di sini untuk menunjukkan bahwa Bilangan 23 berbicara penulis dari Bilangan ini kan Nabi Musa. Musa ini menulis dalam gaya bahasa antropomorfis. Ini Bapak Dehe nggak tahu kan? Gaya bahasa antropomorfis ini artinya Musa mau menunjukkan bagaimana Allah menyampaikan dirinya bahwa dia bukanlah manusia yang suka berdusta dan menyesal. Ini kan ada penjelasannya. Bukan berarti Allah tidak bisa jadi manusia loh. Bapak nanti berbenturan dengan Yesaya 7 Yesaya 9 ayat 6 nih, Pak. Yesaya 9 ayat 6 ini kan berbicara tentang Yesus Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, ya kan? Nih, Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan oleh orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Pak. Nih, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini kalau bukan Yesus ya apa, Pak? Nubuatan ini. Ayo loh. Lagi, Yesaya 7 ayat 14. Bapak makanya baca kitab sucinya gimana sih? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Tuhan sendiri yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Tergenapi Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, Allah beserta kita, Pak. Gimana Bapak bacanya? Ini saya tadi di awal udah bilang, Pak, ini perkataan Yesus di dalam Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega. Ini perkataan Yesus. Bapak bantah. Kenapa Yesus bisa berkata yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir kalau Yesus bukan Tuhan? Bapak bantah ini. Dari tadi nggak dibantah, nggak ada bantahannya kok. Lompat ayat. Ya, jangan ngaku Kristen, Bapak ini Islam, jangan lupa. Ya, teman-teman mawar-mawar aja, teman-teman. Nah, ini di dalam Wahyu juga. Ayat 1, ayat 7, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini kan hanya Allah yang bilang seperti ini. Lalu kemudian, Pak, kita balik lagi dengan keberatan dari Pak Dehe. Ya. Kalau Bapak tadi sempat bawa Yohanes 3 ayat 16, betul ya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengkaruniakan putranya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup kekal. Bapak, ini cara bacanya gimana? Oh, Yesus itu hanya putranya yang tunggal, ya itu justru Yesus itu putra Allah yang tunggal, yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, dialah Tuhan Allah. Ini Bapak di perjanjian lama, Ulangan 32:39. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia, tidak ada Allah kecuali akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, Pak. Kalau Yesus bukan Allah, kenapa Yesus bisa memberikan hidup kekal, Pak? Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 6 ayat 40, aku membangkitkan orang pada akhir zaman dan memberikan hidup kekal. Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup meskipun ia sudah binasa. Ini bilangan 32 ayat Ulangan 32:39. Ini hanya Allah. Tapi kenapa di dalam Injil tadi di Yohanes 11 ayat 25, Yohanes 6 ayat 40, Yohanes 3 ayat 16, Yesus bilang seperti itu. Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, dia yang memberikan kehidupan. Pak, bantah ayat dengan ayat, jangan cari remis di ayat-ayat baru, Pak. Nggak seperti itu. Saya sudah dari tadi ikutin cara Bapak, tapi Bapak malah lari ke ayat lain. Ya, bantahannya yang sesuai. Oke, silakan. Ya, kita baca Yohanes 3 ayat 7, ya. Yohanes 2 ayat 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, mengapa saya bawa data ini? Karena Anda memaksakan saya percaya dengan data yang Anda bawa. Ini saya bantah paket ini. Ya, si Yohanes menulis bahwa setiap orang yang tidak percaya bahwa Yesus datang sebagai manusia, maka orang-orang itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, saya bantah dalil-dalil yang kau sampaikan tadi. Yesaya 9 ayat 6. Anda tadi membaca itu, ya, saya baca ulang. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, mana anaknya? Di Yesaya Yesus belum lahir. Yesus belum lahir di perjanjian lama. Baru lahir Yesus itu di perjanjian baru, bro. Ya, makanya Anda harus pintar. Yesus lahir di perjanjian baru. Di sini ditegaskan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, berarti sudah lahir. Kecuali kalau dia berkata di sini sebab seorang anak akan lahir. Ya, akan lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Saya mau bertanya sama kamu, kapan Yesus mempunyai lambang pemerintahan? Kapan Yesus memimpin pemerintahan? Tidak pernah ada. Ya, jangan dikait-kaitkan ayat. Ini hanya kaitan ayat ini, ya.
Hanya ayat yang dikaitkan. Di sini saya jelas berulang-ulang, sebab seorang anak telah lahir. Artinya sudah ada. Di sini tidak ada lahir Yesus. Ya, tidak ada lahir Yesus. Baru nanti lahir Yesus itu adalah di perjanjian baru. Saya jelaskan. Di perjanjian baru, di Lukas, Matius, Yohanes, Markus. Baru nanti Yesus lahir di sana. Di Yesaya ini hanya dikaitkan. Dan saya bantah pakai Yohanes 5:37. Ya, saya bantah ini. Teman-teman, beliau pergi dulu kayaknya. Cari data dia. Ya, saya bantah itu. Saya bantah Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, Bang Yosef. Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini Yesus sendiri yang berkata ini. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Bapa ini tidak pernah kau lihat. Suaranya pun kamu tidak dengar. Ya, dan bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesaya 9 ayat 6 bahwa seorang anak telah lahir bagimu. Kalau telah lahir sudah ada. Tetapi Yesus belum ada. Anda mengatakan tadi bahwa Wahyu, Yesus adalah Alfa dan Omega. Iya, memang awal dan akhir. Itu yang dia sampaikan di sana. Tidak kubantah, itu memang jelas. Ya, yang Anda perjelas itu bagaimana artinya sebab seorang anak telah lahir. Kalau dikatakan telah lahir berarti sudah ada. Sementara Yesus belum ada. Anda harus menjelaskan itu. Oke, bentar ya. Oke, bentar. Oh ini, oke. Oke, perhatikan ya. Pak, Pak Dehe ini kayaknya kasihan teman-teman, nggak mengerti. Bilang saya yang cerdas sedikit, Bapak yang cerdas sedikit, Pak. Alkitab itu, kalau Bapak perhatikan di nubuatan perjanjian lama, itu selalu menggunakan yang namanya bentuk past tense. Ini yang Bapak nggak paham kan? Artinya yang sudah terjadi. Seorang anak telah diberikan untuk kita. Itu untuk menunjukkan apa? Nubuat. Pak, ngerti nubuat gak? Yesaya menuliskan itu dalam nubuatnya. Sehingga ia menuliskan itu sudah terjadi, namanya nubuatan. Ngerti nggak teman-teman? Contoh, misalkan prediksi Piala Dunia. Ya, Argentina versus Egypt, Mesir, siapa yang menang? Oh, pasti Argentina menang. Kita kan nggak sebodoh itu bilang, mana bisa menang, kan belum pertandingan. Emang kayak gitu kah? Itu kalimat sederhana Pak Dehe, pemahaman sederhana Pak Dehe bingung. Yesaya itu nabi melihat nubuat, maka ketika dituliskan dalam grammar bahasa Ibrani, itu yang dimaksud dengan prophetic grammar. Kok malah bilang saya yang cerdas dikit loh, saya justru cerdas, makanya saya kutip ini. Memang menurut Bapak kalau bukan untuk Yesus, untuk siapa Pak? Pak, saya kasih tahu diskusi. Bapak menyalahkan sesuatu tapi Bapak bawa data pembanding, bukan hanya menyalahkan. Gimana sih? Yesaya itu melihat penglihatan masa depan, maka menulisnya, dia itu menuliskan yang sudah pasti. Namanya nubuatan yang dituliskan yang sudah pasti. Contoh Yesaya 53. Nubuatan tentang hamba yang menderita. Di situ kan juga sama gaya bahasanya teman-teman. Ia tertikam. Ya kan? Ia dipukul. Namanya nubuat itu karena melihat penglihatan di masa depan. Orang yang melihat penglihatan itu mencatatnya dalam gaya bahasa yang sudah terjadi. Itu simple.
Pak Dehe. Persis, makanya silakan teman-teman Kristen nilai sendiri. Ini kan gaya diskusinya Islam kayak gini, nggak ngerti. Kemudian Anda bawa 1 Yohanes. Pak, Yohanes itu juga menulis Injil. Bapak tadi nggak menyalahkan. Saya juga bingung Pak Dehe. Yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia itu siapa? Orang saya bawa kok ayatnya Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia yaitu Yesus. Ayat itu bukan untuk saya, bukan untuk kami yang Kristen. Ayat itu untuk Bapak dan untuk orang Islam. Nggak percaya Yesus itu sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Yang nggak percaya Yesus manusia. Orang saya dari tadi bilang kok Yesus itu sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, memiliki donatur, Pak. Makanya kalau debat diskusi itu dengerin. Ya. Di dalam Injil Yohanes juga menyebutkan Yesus itu sebagai Allah itu sendiri. Ya kan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman Bapa. Kalau misalnya bawa Yohanes, bawa juga Yohanes 1 ayat 1, Pak. Gimana sih, Pak? Oke, kita lanjut lagi dengan data yang Bapak tadi mau bawa-bawa nih. Nih, saya tadi sempat tergelitik. Ini saya nggak lupakan loh, Pak. Saya itu Bapak bawa data segebana banyaknya itu saya bawa bantahannya. Bapak tadi kan bawa Yohanes 10:30 ya. Katanya Pak Dehe katanya 1 di situ merujuk kepada pengajaran. Pak, saya minta data 1 pengajaran dari bahasa asli. Karena di bahasa asli, Bapak perhatikan di sini, ini bahasa Yunaninya hen. Hen ini kalau kita buka, teman-teman. Hen ini artinya 1 secara hakikat, teman-teman. Ya. 1 secara hakikat. Nih. Bentar. Nah ini. Nih, hen. Nggak ada 1 pengajaran, Pak. Nih, 1 bagian. Nih, lihat nih penggunaannya. Ya, 1 bagian tuh. 1 member di sini, 1 keutuhan. Nah, itu. Mana ada 1 pengajaran, Pak, pakai bahasa asli, Pak? Saya minta data asli. Saya pakai data nih, Pak. Ini pakai bahasa asli nih. One di sini merujuk kepada hakikat, Pak. Nggak ada merujuk kepada pengajaran. Mana ada one pengajaran, Pak? Jangan lari ke ayat lain, Pak. Yohanes 10:30 itu khusus di Yohanes 10:30. Saya sekarang minta sama Bapak datanya. Terus terakhir Bapak bilang katanya, ya saya percaya Yesus itu awal dan alfa dan omega, yang awal dan yang akhir, yang terdahulu dan yang kemudian. Ya udah, itu Tuhan. Yang awal dan yang akhir di perjanjian lama gelar itu untuk Tuhan. Yang terdahulu, yang terkemudian itu Tuhan. Itu Bapak udah tahu. Terus Bapak ngapain masih ngotot Yesus bukan Tuhan? Aduh. Nekat yang nyata ini. Udahlah Bapak ya, bertobat, percaya Yesus Tuhan. Bapak ngaku Kristen gak percaya Yesus Tuhan, tapi percaya Yesus Alfa dan Omega. Gimana ceritanya? Blunder kan Bapak? Orang Islam kalau ditanya Yesus itu Alfa dan Omega gak percaya dia, Pak. Tapi Bapak percaya, berarti Bapak dalam hati sudah tahu Yesus itu Tuhan, Pak. Bertobat, Pak. Ya. Silakan. Mawar aja teman-teman, mawar. Iya, baik ya. Tadi Anda mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Mengulang lagi. Dan saya ulangin lagi tadi bahwa Yesus adalah bukan Tuhan. Dia adalah utusan. Ya. Di mana bab datanya adalah Yohanes 20 ayat 17. Ya. Yesus sendiri yang berkata kepada Maria Magdalena di sana bahwa dia pergi kepada Bapa, kepada Bapamu dan Bapakku, kepada Allahku dan Allahmu. Sudah jelas di situ bahwa Yesus datang kepada Allah, ya. Kita baca. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku
dan Allahmu. Ya. Kepada Allah saya dan Allah Pak Yosef. Ke situ Yesus pergi. Ya. Makanya tadi dia tulis di Yohanes, tadi Bapak sudah menyinggung Yohanes 14 ayat 1. Ya. 14 ayat 1 saya lupa menanggapinya, bahwa kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Udah jelas Yesus menyuruh percaya kepada Allah. Sudah jelas. Dia menyampaikan kepada kita bahwa kita harus percaya kepada Allah. Dan percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, Bang Yosef. Ya, untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, siapa? Ya kita. Kita datang ke sana karena Yesus sudah menyediakan tempat di surga buat yang percaya kepadanya dan percaya juga kepada Yesus. Ayat berikutnya, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Sudah dia sediakan tempat bagi kita. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Jadi Yesus itu datang untuk menyediakan tempat bagi kita. Makanya dia ke surga. Begitu abangku ya. Kita harus baca ya. Walaupun Anda senyum-senyum itu bagus. Berarti Anda semakin pintar ya. Dan di Kisah Para Rasul 3, di sana dijelaskan bahwa Yesus adalah hamba Tuhan. Yesus adalah orang biasa nih ya. Saya baca. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa dia harus dilepaskan. Di sini jelaskan juga di Kisah Para Rasul bahwa Yesus itu adalah hamba. Ya, hamba. Jadi tidak mungkin lebih besar seorang hamba daripada Tuhan. Yang di situ dijelaskan. Anda nanti mengatakan tidak bawa dalil. Segudang dalil saya bawa. Nah, habis. Lucu Pak Dehi ini. Lanjut ya kita ya. Gak apa-apa. Saya suka ada mainan ini. Silakan Mbak, terima. Ini otak dan hati Pak Dehe nggak bisa menolak Yesus Tuhan. Tadi dibaca Yohanes 14 ayat 1. Bingung sendiri dia. Kan ini percaya sama Allah. Dibaca lagi. Dan percaya juga kepadaku. Langsung nadanya langsung berubah jadi turun. Jadi kaget dia. Ya itu. Itu udah poinnya. Lah gimana sih blunder? Ngapain kita debat jauh-jauh? Itu udah ayatnya udah menjawab dan kamu juga setuju. Ya udah Yesus Tuhan. Nggak ada siapapun yang berani mengatakan percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nggak ada Pak di sini, di Islam sendiri ngomong kayak gitu Pak. Bisa di tuh. Tadi kan juga ada ayatnya Yohanes 5 ayat 17 sampai 18. Yohanes 10 ayat 30 sampai 33. Ini Bapak berarti nggak paham Pak. Yesus itu disalibkan karena apa Pak? Menyamakan dirinya dengan Allah. Betul nggak teman-teman?